لا إله إلا الله محمد رسول الله. Karena kita tahu bahwasanya di negeri kita timbul banyak sekali fenomena tentang wali, orang-orang yang dianggap sebagai wali ya, namun pada hakikatnya mereka bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan yang ada di tanah air kita yang dianggap wali adalah orang yang memiliki karomah-karomah dalam artian khusus. Karomah diartikan dengan kesaktian, dengan keajaiban-keajaiban, bahwasanya seorang wali kalau tidak memiliki karomah maka bukanlah wali. Seorang wali harus mendatangkan bukti bahwasanya dia seorang wali, seperti dia bisa berjalan di atas air, bisa masuk dalam api dalam keadaan tidak terbakar, atau mungkin bisa terbang di atas udara, maka ini disebut dengan wali. Padahal Al-Quran tidak pernah menyatakan hal demikian. Hadis-hadis Nabi juga tidak pernah menyatakan demikian. Oleh karenanya, yang menjadikan seorang itu wali atau bukan, maka yang dilihat adalah amalannya, bukan keajaibannya. Apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Jika ternyata amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah seorang wali. Sekarang kita berbicara tentang hakikat wali. Wali yang sesuai dengan kriteria Al-Quran dan Sunnah itu seperti apa? Wali diambil dari lafal al-walayah yang merupakan lawan dari al-adawah. Adapun arti al-walayah adalah al-mahabbah. Jadi bukan wilayah. Wali dari al-walayah. Al-walayah artinya al-mahabbah, kecintaan, dan juga artinya al-qarbu, yaitu kedekatan. Lawannya adalah al-adawah dan al-bughdhu, yang artinya kebencian, dan al-bu'du, yaitu kejauhan. Oleh karena yang disebut dengan wali Allah adalah orang yang mencintai Allah dan dekat dengannya. Orang ini yang dikatakan wali Allah, yang mencintai Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat-sifat, kriteria-kriteria. Apa saja kriteria-kriteria tersebut akan kita sebutkan ya sekarang. Di antaranya yang pertama, seorang dikatakan wali, ia harus ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jadi kita katakan al-wali dari al-walayah. Al-walayah artinya mencintai. Berarti seluruh dalil yang menunjukkan orang mencintai Allah itulah dalil kewalian. Di antaranya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian benar cinta kepada Allah, artinya kalau benar kalian wali Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Dalil bahwasanya seorang wali harus ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Sifat yang kedua, wali harus bersifat lembut kepada kaum muslimin dan keras kepada orang-orang kafir, serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 54. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan kita katakan tadi al-walayah maknanya apa? Mahabbah. Wali artinya kecintaan. Ini Allah menyebutkan Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka mencintai Allah. Berarti mereka wali-wali Allah. Apa sifat-sifat mereka? Adzillatin 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap orang-orang beriman, aizzatin 'alal kafirin, dan keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Maka kalau ada sebagian orang dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, sementara dia sangat dekat dengan orang-orang kafir, sementara mengejek orang-orang Islam, maka ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan orang-orang Islam dan sangat dekat dengan orang-orang kafir, ya, maka ini bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri yang ketiga, beriman dan takwa, dan ini ciri utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini nas dalam hal ini, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya, ingatlah, wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak ada ketakutan kepada mereka, tidak ada kekhawatiran, wa lahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Namun karena pandangan masyarakat namanya yang wali harus sakti, maka mau tidak mau kita datangkan contoh Umar bin Khattab sebagai wali yang sakti. Saya akan sebutkan kesaktian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Mas'ud, dia mengatakan, "Mazilna a'izza mundu aslama Umar." Kami kaum muslimin menjadi jaya, menjadi kokoh setelah Umar masuk Islam. Dahulu para sahabat, waktu mereka masuk Islam di awal Islam, mereka tidak berani sholat di Masjidil Haram, tidak berani. Dilarang oleh orang kafir. Begitu Umar masuk Islam, mereka bebas sholat di Masjidil Haram. Jadi Umar badannya besar, dan besarnya badan pengaruh membuat orang-orang kafir takut. Ternyata Umar bukan cuma ditakuti oleh manusia, setan-setan pun takut.
Kata Nabi SAW, ya Ibn al-Khattab, wahai Ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ma laqiyaka syaitanu qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik. Kata Nabi SAW, tidak satu setan pun yang melihat kau menempuh satu jalan, kecuali setan akan lari cari jalan yang lain. Sakti atau tidak? Umar meskipun beliau sakti, beliau tidak maksum. Terkadang mengatakan namanya wali tidak boleh salah. Seakan-akan kemaksuman merupakan syarat kewalian. Jadi kalau ada seorang sudah dicap wali kemudian salah, maka batalah kewalian dia. Ini oleh karenanya masyarakat kita dapati terkadang membela membabi buta. Karena ada seorang sudah dia predikatkan wali, maka meskipun orang itu salah maka dibela terus. Kenapa? Kalau sampai dikatakan dia salah maka walinya batal. Ini tidak benar. Dan ini akidahnya orang-orang Syiah. Dan ini akidah yang berbahaya. Saya ulangi, akidah meyakini ada yang maksum selain Nabi itu akidah berbahaya. Akidah yang diadopsi dari orang-orang Syiah. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Qur'an dan Sunnah. Akhir kata dari admin. Terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan tulis di kolom komentar.